Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak dosen selaku pembimbing kami dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan nikmat kesehatan dan umur panjang kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Baiklah, saya Septi Harliani selaku moderator perwakilan dari kelompok 3 bersama rekan saya yang pertama Teguh Aryan Sandra, yang kedua Ridho Andika Jaya, dan yang ketiga Rosalina. Kami akan membawakan materi yang berjudul Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Septi Harliani. Kepada Septi Harliani, saya persilakan. Sebelumnya kita harus tahu, Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa, dari kata khalifah yang berarti pengganti. Ar-Rasyidin berarti mendapat tunjuk, diartikan keseluruhan adalah orang yang tunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Islam di masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Asy-Syiddiq yang bernama lengkap Abdullah bin Abu Khulafa Al-Tamimi terpilih sebagai khalifah pertama. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Pada masa pemerintahnya selama 2 tahun, ia banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang bakat. Ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui perang riddah atau perang melawan kemurtadan. Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq melakukan kebijakan ekonomi seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Ia sangat memperhatikan kekurangan perhitungan zakat sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pembayarannya. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin, sehingga tidak ada yang tersisa. Kemajuan yang diraih di masa Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang pertama, perbaikan sosial yang mengamankan tanah Arab dari penyelewengan orang-orang murtad dan nabi-nabi palsu serta orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Perluasan wilayah keluar dari Jazirah Arab seperti Irak dan Suriah. Selanjutnya, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Atas usul dari sahabat Umar bin Khattab yang merasa khawatir kehilangan Al-Quran setelah para sahabat yang hafal Al-Quran banyak yang gugur dalam peperangan. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Teguh Aryan Sandra. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang Khalifah Umar bin Khattab. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijrah sampai 634 Masehi sampai dengan tahun 23 Hijrah atau 644 Masehi, dan wafat karena dibunuh di usia 63 tahun. Target itu merupakan pembunuhan sejarah Islam. Masa pemerintahannya yang 10 tahun itu paling sibuk, paling menentukan bagi masa depan selanjutnya. Pada masa pemerintahannya itu, Imperium Roma Timur kehilangan bagian besar dari wilayah kekuasaan pada pesisir barat Asia dan pesisir utara Afrika. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Islam mengambil alih kekuasaan di dalam seluruh wilayah Imperium Parsi sampai perbatasan Asia Tengah. Seperti halnya dengan Khalifah Abu Bakar, ia tinggal di rumah biasa dan hidup sebagai rakyat di Madinah Al-Munawwaroh. Dengan kesadarannya itu, ia disegani oleh segala pihak dan ditakuti oleh lawan-lawan yang takzim. Kemajuan yang diraih di masa Umar. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia di tengah dinasti Sassanid dari Persia, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi.
Pada saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah ditaklukkan Islam pada zaman Umar. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang terjadi awal penaklukan ini. Pada pertempuran Yarmouk yang terjadi di dekat Damaskus, 20.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70.000 dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil di bagian selatan. Umar melakukan banyak reformasi secara administrasi dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk pembangunan sistem administrasi untuk daerah-daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam tahun 638. Ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Umar dikenal dengan gaya hidupnya sederhana, alih-alih mengadopsi gaya hidup penampilan para penguasa zaman itu, ia tetap hidup sangat sederhana. Sekitar tahun 17 Hijriah, tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanganan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah. Secara garis besar seperti berikut ini. 1. Letak dasar-dasar administrasi negara untuk pemerintahan Islam. 2. Industri dan pertanian mengalami kemajuan yang besar. 3. Kemajuan dalam bidang keilmuan umat Islam. 4. Ekspansi keluar daerah Islam besar-besaran. 5. Mengadakan Baitul Ma'al. Kemudian setelah Khalifah Umar wafat, Islam dipimpin oleh Khalifah Utsman dengan pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Syura dibentuk oleh Khalifah Umar. Materi yang ketiga akan dibacakan oleh Ridho Andika Jaya. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Ibunya adalah Urwah, putrinya Ummu Hakim al-Baida, putri Abdul Muthalib, nenek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya adalah Affan, saudagar kaya raya dari suku Quraisy Umayyah. Utsman bin Affan menikah dengan dua orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga ia mendapat julukan Zu al-Nurain. Utsman bin Affan dipilih melalui majelis khusus yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Majelis atau panitia pemilihan itu terdiri dari 6 sahabat dari berbagai kelompok sosial yang ada. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Sa'ad, dan Abi Waqqas dan Tolah. Namun pada saat pemilihan berlangsung, Tolah tidak sempat hadir, sehingga 5 dari 6 anggota panitia melakukan pemilihan. Setelah kaum muslim bersepakat membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab, ketika ditinggal oleh Umar bin Khattab, umat Islam berada dalam keadaan yang makmur dan bahagia. Kawasan dunia muslim pun telah bertambah luas. Khalifah Umar berhasil menciptakan stabilitas sosial dalam politik di dalam negeri, sehingga ia dapat membagi perhatiannya untuk memperluas wilayah Islam. Dan ketika Utsman menjabat sebagai khalifah, ia meneruskan sebagian besar garis politik Umar. Ia melakukan berbagai ekspedisi untuk mendapatkan wilayah-wilayah baru. Perluasan itu memunculkan situasi sosial yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemajuan yang diraih di masa Utsman yaitu 1. Pembukuan Al-Quran pada akhir 24 Hijriah. Yang kedua, penyatuan qiraat Quraisy. Yang ketiga, ekspansi wilayah Islam. Dan yang keempat, perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Sekian dan terima kasih. Materi yang terakhir akan dibacakan oleh Rosalina. Kepadanya saya persilakan. Ini saya akan menjelaskan tentang Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali adalah keponakan dan menantu Nabi. Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ali adalah seseorang yang memiliki kelebihan. Selain itu, ia adalah pemegang kekuasaan. Ia adalah pahlawan yang gagah berani, penasehat yang bijaksana, pemegang teguh tradisi, seseorang sahabat sejati, dan seseorang yang dermawan. Ia telah bekerja keras sampai akhir hayatnya dan merupakan orang kedua setelah Nabi Muhammad. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah.
Ali memerintah hanya 6 tahun. Kemajuan yang diraih di masa Ali di kalangan kaum muslimah di beberapa daerah, terutama di Basrah, Mesir, dan Kufah. Pada masa akhir kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan terjadi fitnah besar-besaran. Fitnah tersebut sengaja disebarkan oleh kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib tetap diangkat sebagai khalifah. Prestasi-prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah sebagai berikut. 1. Memajukan dalam bidang ilmu bahasa. 2. Membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. 3. Mengganti pejabat yang kurang konsisten. 4. Bidang pembangunan. Itulah presentasi dari saya. Kesimpulannya, Islam di masa Khulafaur Rasyidin banyak sekali mengalami kemajuan di berbagai bidang. Meskipun ada beberapa permasalahan yang harus dihadapi. Masa Khulafaur Rasyidin inilah yang mengawali kemajuan Islam setelahnya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mengakhiri presentasi hari ini. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.